Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana caranya mengelas antara pipa pipa besi ya. Ini ada pipa besi dan juga pipa tembaga. Nah, kita akan kasih tahu bagaimana caranya mengelas supaya hasilnya itu bagus. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum bisa ataupun mungkin belum tahu caranya. Di video kali ini kita akan menunjukkan ya bagaimana cara ngelasnya. Karena untuk mengelas antara pipa tembaga dan juga pipa besi itu kalau untuk pemula, mungkin teman-teman yang baru belajar pendingin, belajar pengelasan itu agak susah ya. Jadi untuk pengelasannya itu kita membutuhkan yang namanya boraks. Ini ada boraks ya. Jadi borak ini fungsinya untuk menempelkan, untuk semacam kalau di solder itu kayak fluk ya, kayak fluk. Fungsinya supaya perak las ini dia bisa menempel di besinya gitu. Karena kalau tidak ada borak, las ini kalau kita las di peraknya ini kita lelehkan di pipa besi, dia tidak akan menempel kalau tidak ada borak. Nah, fungsi borak ini supaya perak lasnya ini bisa menempel. Kalau tembaga kan kita nggak perlu borak ya, kita las aja sama peraknya itu bisa langsung nempel. Nah, fungsi borak itu buat nempelin peraknya itu supaya dia bisa melekat di pipa besinya. Nah, di borak itu teman-teman, borak itu terdapat 3 jenis. Cuman yang sering dipakai itu ini, pertama borak yang serbuk dan borak cair. Ini yang sering dipakai ya. Nah, ada juga boraks yang nyebutnya macam-macam ya. Ada yang nyebut boraks, ada yang nyebut serbuk las, ada juga yang nyebut fluk. Terserah teman-teman mau nyebutnya apa. Ada juga borak yang dia sudah jadi satu sama perak. Jadi peraknya itu sudah ada kandungan boraknya, itu juga ada. Nah, cuman kita nggak ada contohnya ya, yang perak yang sudah ada boraknya itu kita nggak ada contohnya. Nah, kita di sini cuman ada 2, borak yang cair dan juga borak yang serbuk. Nah, sebenarnya fungsinya sama itu dia sebagai fluk supaya perak lasnya itu bisa menempel di besi. Mungkin yang perbedaannya itu cara pemakaiannya saja ya, itu mungkin agak berbeda. Jadi perbedaannya itu untuk borak yang ini, yang bubuk itu biasanya kalau kita las, kita aplikasikan ke pengelasan, dia sifatnya bisa ini ya, menyala, jadi silau. Kalau di mata silau, jadi agak susah ya kalau untuk yang pemula. Cuman ya kalau yang cair ini lebih gampang. Jadi saran saya kalau teman-teman yang mungkin yang baru belajar ngelas, saya sarankan menggunakan yang cair saja karena lebih gampang ngelasnya. Dia nggak silau di mata dan juga cepat ya dia lelehnya ke pipa besinya. Oke. Jadi pertama, pipa besi kalau bisa itu dibersihkan dulu. Jadi ini kan kebetulan sudah lepasan dari dryer tadinya. Jadi ini nanti nggak perlu kita bersihkan. Jadi kalau semisal teman-teman mau masang kondensor yang baru, itu biasanya kan masih ada lapisan cat hitam seperti ini ya. Nah, ini kalau teman-teman susah, ini teman-teman kalau bisa diamplas dulu. Diamplas sampai bersih ya, kira-kira berapa senti gitu sesuai dengan pengelasannya, kemudian nanti baru dilas. Nah, ini karena dia sudah catnya itu sudah terpisah ya, di sini kan cat, nah di sini sudah nggak ada catnya lagi. Nah, ini tinggal kita las saja. Oke, jadi kita di sini akan tunjukkan ya bagaimana cara pemakaian borak, baik itu borak cair ataupun borak yang serbuk. Jadi ini sudah kita siapkan pipa tembaganya ya, Oke, langsung saja kita las. Pasti kita harus butuh yang namanya blender las. Oke, jadi untuk pengelasan ini kalau bisa apinya itu jangan besar-besar ya teman-teman. Apinya kalau bisa kecil saja. Nah, ini jadi pertama ini kita tunjukkan dulu
Oke, jadi pertama kalau kita menggunakan borak yang serbuk, ini peraknya harus kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita panaskan terlebih dahulu. Nah, sebentar saja, kemudian baru kita celupkan ke boraknya supaya dia bisa menempel ya, supaya dia bisa menempel seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kemudian langsung kita lelehkan boraknya itu ke besinya. Jadi untuk tembaganya jangan dipasang dulu ya, banyak kesalahan, tembaganya itu dipasang dulu, jadi nanti agak susah. Jadi caranya itu lumuri dulu pipa besinya dengan borak, ratain dulu ya, ratain dulu seperti ini. Nah, kalau sudah rata, baru nanti untuk tembaganya baru dimasukkan, baru dipasang gitu. Jadi jangan dipasang dulu tembaganya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, baru pipa tembaganya ini kita pasang. Baru pipa tembaganya ini kita pasang. Jadi seperti ini ya caranya. Nanti kita tinggal tambahkan aja boraknya, maksudnya peraknya gitu. Nah, jadi untuk borak yang serbuk itu mungkin kekurangannya dia silau ya di mata, karena kalau pas kita las itu dia menyala terang, jadi agak silau. Mungkin kelemahannya itu ya, jadi agak silau dan juga agak ribet juga. Jadi harus dipanaskan dulu peraknya, baru dilelehkan ke pipa besinya. Nah, oke, jadi hasilnya seperti ini ya setelah kita las menggunakan borak yang serbuk. Jadi pertama tadi dilumuri dulu pipa besinya menggunakan borak. Kalau sudah rata, baru pipa tembaganya baru dipasang gitu. Jadi jangan dipasang dulu pipa tembaganya, belakangan aja pasangnya. Jadi pertama lumuri dulu, ratain dulu boraknya itu ke pipa besinya, baru pipa tembaga dipasang, kemudian kita las menggunakan perak gitu. Karena banyak sekali yang pipa tembaganya ini dipasang dulu, itu biasanya sih agak susah ya kalau mungkin kalau teman-teman baru belajar. Kalau sudah mahir sih nggak apa-apa, mungkin bisa cepat. Oke, kemudian ini kita lepas lagi aja. Ini kita bandingkan dengan borak yang cair. Oke, ini kita lepas ya. Mungkin ini videonya saya skip dulu untuk lepasnya. Oke ya, ini sudah kita lepas tadi. Kemudian ini kita tunjukkan cara ngelas menggunakan borak yang cair. Jadi untuk pengelasan borak cair itu lebih gampang ya. Jadi peraknya itu pertama tinggal kita celupkan aja ke cairan borak cairnya seperti ini. Kalau sudah selesai, mungkin kalau semisal kurang itu bisa kita panaskan sedikit, kemudian kita celupkan lagi. Kalau sudah selesai, kemudian baru kita lumurkan atau kita ratakan ke pipa besinya. Jadi sama ya pemakaiannya, cuman perbedaannya kalau menggunakan borak yang cair itu tidak silau di mata, jadi lebih enak ya makanya, lebih enak. Selain itu kalau dirasa itu kalau menggunakan borak yang cair itu lelehnya itu lebih gampang, jadi melekatnya sama tembaga sama peraknya itu lebih gampang. Oke, kemudian baru kita pasang pipa tembaganya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita las gitu. Kalau semisal dirasa kurang peraknya, bisa kita celupkan lagi ya, maksudnya boraknya kalau dirasa kurang itu bisa kita celupkan lagi ke peraknya itu, kemudian baru kita aplikasikan, kita las di
sambungan pipa yang akan kita las, dan hasilnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya sih hasilnya sama, cuman kalau saran saya itu lebih gampang ya kalau menggunakan borak yang cair, karena dia pertama tidak silau, kedua itu lebih gampang ya lelehnya, lebih gampang, perak itu lebih gampang lelehnya di pipa besinya. Jadi lebih enak ya saya rasa kalau menggunakan borak yang cair gitu. Jadi seperti ini ya videonya. Jadi gampang cara pengelasan antara pipa besi dan juga tembaga. Kemudian kalau mungkin teman-teman yang baru belajar ngelas, itu kan biasanya kalau pas ngelas mungkin ada yang enggak rata ataupun ada hitam-hitam kayak bentong-bentong hitam di bagian pengelasannya. Nah itu biasanya karena dari catnya ya, dari catnya yang meleleh, cat hitam-hitamnya itu biasanya meleleh ke bagian las-lasannya, akhirnya agak susah ngelasnya. Nah itu makanya tadi kalau semisal catnya itu masih banyak, itu kalau bisa diamplas dulu sampai bersih supaya ngelasnya itu lebih gampang. Oke, jadi seperti ini ya video bagaimana cara pengelasan antara pipa besi dan juga pipa tembaga. Jadi di sini kita cuman sharing aja buat teman-teman yang mungkin baru belajar ngelas, baru belajar sistem pendingin kulkas. Oke, segitu aja ya video kali ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.